Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala jalla wa ala ala ma manna 'alaiha min ni'matin katsiratin 'azimah allati la tuhsa kama qala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita sekalian, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang agung yang kita tidak mungkin mampu menghitung-hitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita tengah menjelaskan perkara yang berhubungan dengan ruknul Islam yang ketiga, yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Dan kita telah menyebutkan pula masarifuz zakah, saluran-saluran zakat, yaitu zakat fitrah dikhususkan kepada fuqara wal masakin dan tidak kepada selainnya. Adapun zakat harta maka disalurkan kepada 8 golongan yang tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dan kita telah menjelaskan pula bahwa dari 8 golongan ini yang pertama dan kedua adalah fuqara dan masakin. Kemudian yang ketiga amilina 'alaiha. Yang keempat adalah orang-orang yang hendak dijinakkan hatinya. Yang kelima wa fir riqab, orang-orang yang hendak memerdekakan budak, maka boleh diberi zakat harta sekalipun dia bukan orang miskin. Kemudian al-gharimin, orang-orang yang terlilit utang, juga diberikan zakat harta. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mujahidin atau para talabul ilm, penuntut ilmu syar'i, mereka ini juga termasuk fi sabilillah. Wa ibnis sabil, dan orang yang tengah dalam perjalanan safar, maka mereka berhak untuk diberikan zakat harta. Dan telah kita sebutkan secara global masing-masing dari atau keterangan secara singkat masing-masing dari 8 golongan tersebut. Dan kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah yang berhubungan dengan fuqara wal masakin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ditanya batasan orang yang kaya. Naam, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Arba'ah atau yang disebut dengan Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah ditanya tentang al-ghani, orang yang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan batasan, yaitu khamsuna dirhaman au qimatuha minadz zahab. Orang yang memiliki 50 dirham atau nilainya berupa emas.
senilai 50 dirham. Kalau berupa emas berarti 85 gram emas dibagi 4. Berapa? Berapa gram? 85 dibagi 4. Hah? 21,25. 21/4 gram. Barang siapa yang memiliki senilai emas 21/4 gram atau 50 dirham, berarti dia termasuk orang yang kaya, bukan lagi miskin. Barang siapa yang tidak memiliki nilai tersebut, berarti dia termasuk kategori miskin. Nah, hadis ini zahir menunjukkan bahwa perbedaan antara orang kaya dengan miskin dengan kadar tersebut. 1/4 dari nisab di dalam zakat harta. Nisabnya zakat harta 85 gram emas, senilai 85 gram emas, atau 50 dirham, 1/4-nya, atau 21/4 gram emas. Maka tinggal kita kali dengan nilai emas di zaman sekarang ini, yang kita telah menyebutkan. Kalau per gramnya 400.000, berarti nilainya 8,5 juta. Tapi kalau nilainya per gram 500.000, berarti kurang lebih 10 juta. Batasannya, barang siapa yang memiliki uang senilai kurang lebih 10 juta dengan harga emas 500.000 per gram, atau barang siapa yang memiliki uang 8,5 juta dengan harga emas senilai 400.000 per gram, berarti dia tidak termasuk orang miskin. Dia tidak termasuk orang miskin, tidak berhak untuk mendapatkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Kemudian kita tambahkan keterangan dari Al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala di dalam mensyarah kitab Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Ar-Rawdatun Nadiyah. Imam Siddiq Hasan Khan berkata, di dalam mensyarah kitab Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menyatakan tentang orang fakir dan miskin dengan menyebutkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian beliau menyatakan, faman lam yamlik hadzal miqdar fahuwa faqir. Barang siapa yang tidak memiliki nilai tersebut, maka dia termasuk fakir miskin. Karena idza irtafa'a anhu ismul ghani thabata lahul faqr. Karena batasannya, kalau dia bukan orang kaya, berarti lawannya dia adalah orang miskin atau fakir. Karena miskin dan fakir ini adalah dua hal yang bertentangan, naqidan la yartafi'an. Wala budda min kaunihi yamliku ma'aha ma la budda minhu min malbusin wa firashin wa maskanin. Dan kata beliau, tentu nilai tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah setelah orang itu memiliki sesuatu yang darurat baginya, dari pakaian, tempat tidur, tempat tinggal. Hasiluhu ma tad'u dharuratu ilaih. Yang kesimpulannya, apa-apa yang darurat bagi orang tersebut, selain dari kebutuhan darurat tersebut, ada tambahannya dari nilai 1/4 nisab tadi, atau 8,5 juta kalau kita nilaikan dengan rupiah di zaman sekarang, atau kurang lebih 10 juta. Nah, supaya tidak ngambang saya sebutkan 8,5 atau 10 juta,
Siapa yang bisa memastikan berapa emas sekarang per gram? Siapa yang bisa pastikan? Jangan kira-kira. Tidak ingin kira-kira, yang pasti. 430.000 berarti kurang lebih 90 juta. Apa? 9 juta. Jadi saya tidak perlu menyebutkan pakai atau ya. Saya sebutkan satu saja. 430.000 per gram berarti kurang lebih 9 juta. Barang siapa yang memiliki uang atau nilai emas kurang lebih 9 juta rupiah di zaman sekarang ini, dan dia sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan daruratnya yang lain selain dari nilai uang tersebut, seperti pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, ya, atau alat-alat yang dia butuhkan secara darurat. Kalau di zaman sekarang termasuk motor, ini juga adalah alat kendaraan secara darurat. Kemudian ada tambahannya nilai 9 juta ini tadi, maka dia tidak lagi termasuk orang miskin. Tapi kalau tidak ada tambahannya senilai 9 juta, maka dia termasuk orang miskin. Sekalipun dia telah memenuhi kebutuhan daruratnya tadi. Ini makna kalamnya Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Kata beliau, li'anna al-ma'lum annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bidzalikal miqdar qimatan ma yalbasuhu wa yaskanuhu. Karena Rasulullah dalam hadis tersebut tidaklah menginginkan atau memaksudkan nilai tersebut sudah termasuk di dalamnya kebutuhan daruratnya. Tidak. Rasulullah tidak memaksudkan itu. Tetapi Rasulullah memaksudkan sudah di luar dari kebutuhan daruratnya. Wa yulhaqu bidzalika ma la yutimmu lahu al-qiyam bil umuri diniyah aw dunyawiyah bidunihi. Bahkan juga di antara kebutuhan darurat yang harus dimakan selain daripada nilai tersebut adalah sesuatu yang perkara yang seseorang itu bisa bangkit melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan perkara-perkara tersebut, seperti baik dalam agamanya atau dalam dunianya. Kalau dalam agamanya seperti alat jihad lil mujahid, alat-alat untuk berjihad bagi orang-orang yang berjihad, pedang, senjata, maka ini di luar nilai ini. Ini termasuk kebutuhan darurat bagi orang yang berjihad, yaitu dia butuhkan alat-alat berjihad dari persenjataan, maka tidak dihitung, tidak termasuk dalam nilai 9 juta tersebut, karena ini termasuk kebutuhan darurat. Demikian pula kutubul ilmi lil alim, kata beliau, kitab-kitabnya orang-orang yang sedang menuntut ilmu, bagi orang yang berilmu, ini juga tidak dihitung, karena ini kebutuhan darurat. Orang yang mau belajar harus ada kitab, maka di luar dari nilai kitab-kitab tersebut. Demikian pula alatus sana'atu lis-sani', alat-alat pertukangan bagi para tukang. Kalau tukang batu, tukang kayu, harus ada skap, harus ada gergaji, harus ada palu-palu. Di luar dari nilai ini. Ini kebutuhan darurat, karena tidak mungkin dia menjalankan aktivitasnya tanpa alat-alat tersebut. Faman malaka mimma huwa kharijun an hadhihi al-umur ma yusawi 50 dirhaman kana kama malakal 50 aw qimatuha min adh-dhahab fayakunu ghaniyan. Barang siapa yang memiliki nilai di luar daripada kebutuhan darurat tersebut, kemudian dia memiliki nilai 50 dirham tadi atau 9 juta, atau berupa emas senilai tersebut, maka dia termasuk orang kaya. Fayakunu ghaniyan. Wa man lam yamlik dzalikal miqdar fa huwa faqirun tahillu lahu zakah. Barang siapa yang tidak memiliki kadar tersebut di luar dari kebutuhan daruratnya tadi, maka dia termasuk fakir yang halal baginya untuk diberi zakat. Wal masiru ila ma qarrarnahu mutahattimun atau mutahattamun. Dan kembali kepada apa yang kita ikrarkan ini, kita tetapkan ini adalah suatu hal yang pasti. Jadi ini menurut Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala definisi batasan daripada al-ghani wal fakir.
antara orang yang kaya dengan miskin, batasannya. Nah, maka kita bisa mengkias di zaman sekarang ini. Nah, seperti kendaraan itu termasuk kebutuhan yang darurat. Termasuk kebutuhan yang darurat. Dalam hal ini seperti motor. Kalau mobil insya Allah sudah tidak termasuk darurat. Ya, tapi kalau motor ini termasuk hal yang darurat. Kenapa? Karena dibutuhkan keberlangsungan aktivitas setiap hari. Yang dimana ketika seseorang tidak punya kendaraan motor, dia tidak mampu atau akan memberikan upah yang lebih besar di dalam mengeluarkan sewa kendaraan tersebut. Nah, lebih besar upah yang harus dikeluarkan di dalam menyewa kendaraan ketimbang dia memiliki kendaraan motor untuk menjalankan aktivitasnya. Berarti ini termasuk kebutuhan darurat. Seperti para pelaut. Para pelaut kebutuhan daruratnya adalah kapal atau perahu. Yang harus dia memiliki perahu, dengan itu dia bisa beraktivitas dengan aktivitasnya mencari ikan di laut. Kira-kira bisa enggak seorang pelaut menjalankan aktivitasnya kalau tidak punya perahu? Menangkap ikan. Ini tentunya sulit. Perahu bagi mereka ini kebutuhan darurat. Dan hal ini disebutkan pula oleh Imam Siddiq Hasan Khan dengan berdalilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi. Tentang orang yang miskin, Allah katakan dia miskin tapi dia punya perahu. Tentang safinah kanat lil masakin ta'malu fil bahr, ya'mal fil bahr. Perahu yang dimiliki oleh orang miskin yang beramal di laut. Allah menyatakan dia miskin tetapi dia punya perahu. Di sini Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah menjadikan sebagai dalil bahwa ini termasuk kebutuhan pokok darurat. Bersamaan dengan dia memiliki perahu, tetapi juga bersama dengan itu Allah menyatakan dia ini sebagai miskin. Sebagai miskin, orang yang miskin. Jadi sekali lagi mengenai motor ini termasuk kebutuhan yang darurat. Nah, termasuk kebutuhan yang darurat. Tetapi di sini membutuhkan sekali lagi kejujuran. Karena nilai motor ini bertingkat-tingkat nilainya. Iya, ada yang 100 juta. Lebih mahal dari mobil. Ini namanya bukan lagi miskin, namanya kalau dia mau jujur, ini bermewah-mewahan. Bukan yang darurat. Ya. Nah, maka di sini perlu butuh kejujuran bahwa betul-betul dia membeli motor ini karena kebutuhannya darurat, bukan kebutuhan untuk sekunder atau kebutuhan yang mewah. Nah, kemudian ikhwani fillah azakumullah, bersamaan dengan itu para ulama yang lain menyebutkan tentang definisi fakir dan miskin ini dengan berbagai definisi, yang kesimpulannya bahwa orang fakir atau miskin man la mala lahu wala hirfatun taqa'u minhu mawqi'an. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya keahlian pekerjaan khusus atau tidak punya keahlian, ini fakir. Dan ini menurut perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian di sana yang ada yang menyebutkan miskin melebihi dari fakir, artinya lebih tinggi kedudukannya daripada fakir, yaitu dia punya hirfah, man lahu malun, dia memiliki harta atau memiliki keahlian pekerjaan tertentu, tetapi wala yughnihi, tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi ini Imam Syafi'i membedakan antara fakir dengan miskin. Kalau fakir asyaddu minal miskin, lebih dahsyat daripada miskin. Kalau fakir tidak ada hartanya, tidak ada pekerjaan tertentu, tidak pula ada keahliannya, ini fakir. Tapi kalau miskin ada hartanya,
punya keahlian, punya pekerjaan tertentu, tapi tidak mencukupinya. Kalau Syekh Fauzan bin Fauzan hafidhahullah ta'ala menyatakan, Syekh Fauzan lebih khusus lagi dalam memberikan batasan perbedaan antara fakir dan miskin di dalam kitabnya Mulakhas Al-Fiqhiyah. Beliau menyatakan bahwa fakir orang yang tidak mampu memenuhi 1/2 kebutuhannya. Paling tinggi dia mencapai 1/2. Paling tinggi. Tapi kalau orang miskin, dia kebutuhannya melebihi 1/2-nya, tapi tidak menutupi seluruh kebutuhannya. Jadi kalau misalnya per bulan kebutuhannya 1 juta, orang fakir paling tinggi dia mampu mendapatkan 1/2-nya 500.000. Kalau orang miskin dia mampu mendapatkan sampai 900.000 atau bahkan sampai mendekati 1 juta, tapi tidak memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan dari kebutuhannya sehari-hari. Tentunya tidak termasuk dari kebutuhan luks, ya, kita tidak bicara kebutuhan luks atau kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan-kebutuhan yang primer, ya. Nah, maka ini miskin. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengkompromikan seluruhnya. Nah, bahwa batasannya orang yang pertama miskin atau fakir itu tidak memiliki tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Kebutuhan yang primer. Sekalipun kebanyakan batasan ini, kebutuhan primer ini adalah yang mencapai nilai yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan, yaitu kurang lebih kalau di zaman sekarang 9 juta. Selain dari kebutuhan daruratnya, tidak sampai pada nilai ini. Nah, artinya nilai ini menunjukkan di bawah 9 juta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia dimasukkan sebagai orang yang miskin. Dimasukkan sebagai orang yang miskin. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kira-kira di dalam pembahasan ini ada iskal atau pertanyaan dari antum sebelum kita lanjut? Falyatafaddal, saya persilahkan. Naam, kalau ada, naam, faddal. Naam. La, hanya 2 golongan. Kalau bukan miskin berarti dia, kalau bukan kaya berarti dia miskin. Kalau bukan kaya berarti dia miskin. Ya, berarti orang yang tengah-tengah tidak termasuk miskin. Kalau kita mau katakan kaya, labas. Bukan miskin berarti kaya. Nah, yang jelas kalau Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah menyatakan, kalau bukan kaya berarti miskin. Berarti maknanya sama ya. Berarti kalau bukan miskin mesti apa? Kaya. Sama kan? Iya. Sama enggak? Sama. Kalau bukan kaya berarti miskin. Kalau ada yang tengah-tengah kan belum tentu. Kalau ada yang tengah-tengah antara miskin dan kaya, berarti ketika kita mengatakan kalau bukan kaya ya belum tentu miskin. 2 kemungkinan. Kalau bukan tengah-tengah dia miskin. Ketika Syekh mengatakan kalau bukan kaya mesti miskin, berarti sebaliknya. Kalau bukan miskin mesti apa? Mesti kaya. Antum paham ya? Nah. Fadal. Nah. La, zakat fitrah khusus fuqara dan masakin. Haram diambil oleh orang yang di luar dari fakir dan miskin. Dari zakat fitrah, baik itu amil
amil atau orang yang dari 7 atau 6 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan. Zakat fitrah khusus pada golongan fuqara dan miskin. 6 golongan yang lainnya tidak boleh mendapatkannya. Mungkin saja orang yang menerima zakat fitrah karena dia menganggap dirinya miskin. Oleh karena itu tidak bisa kita menghukumi dia. Kita harus terlebih dahulu tasabbut, memeriksa dan bertanya padanya, apakah antum termasuk menganggap diri antum sebagai miskin? Tentu kalau saya memperkirakan tentu dia menganggap dirinya sebagai miskin. Iya, kecuali kalau dia memahami zakat fitrah itu boleh untuk amil. Mungkin saja dia sebagai amil. Tapi perlu kita jelaskan bahwa amil tidak boleh menerima zakat fitrah. Yang boleh menerima zakat fitrah berdasarkan hadis yang mengkhususkan ayat At-Taubah ayat 60 adalah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Farada lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Untuk siapa? Ta'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin saja. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada kami, so'an min tamar, so'an min syair, min bur, ta'matan lil masakin, sebagai makanannya orang miskin. Rasulullah hanya menyebutkan satu golongan saja untuk zakat apa? Fitr. Tidak menyebutkan golongan yang lainnya. Nah, jadi tidak boleh golongan yang lain mengambil zakat fitrah, kecuali kalau dia amil kemudian dia juga miskin, maka dia mengambil zakat itu menerima karena miskinnya, bukan karena amilnya. Jadi kalau ada orang amil zakat fitrah, dia mengambil juga zakat fitrah, jangan dia mengambil karena sebagai amil, tapi dia mengambil karena dia sebagai apa? Miskin. Karena dia sebagai miskin. Nah, itu boleh. Fadhal, ada yang lain? Nah. Gimana kalau orang tidak punya harta dalam waktu itu yang 9 juta? Nah. Dia mempunyai banyak arisan dan arisan tersebut bertahun-tahun baru dapat. Dalam waktu sebelum dapatnya itu apakah dia termasuk orang miskin? Dan bagaimana dengan tanah? Dia selalu menanam aset dalam bentuk dia membeli tanah. Nah. Apakah termasuk harta itu yang dimaksud dalam hadis itu? Arisan bukan kebutuhan darurat. Iya. Tinggal antum lihat nilai uang antum yang masuk berapa. Kalau ada 9 juta, berarti antum tidak miskin. Nah, kalau memang cuma itu. Tapi kalau ada yang lain-lainnya digabungkan seluruhnya. Ya, arisan di sini, di sana juga arisan. Antum gabungkan, jangan yang dihitung satu saja. Atau dalam bentuk harta yang lain. Digabungkan seluruhnya. Kalau mencapai 9 juta atau 21/4 gram emas yang lebih tepat, kita gunakan emas. 21/4 gram emas, maka antum tidak termasuk orang miskin. Nah, kemudian tanah. Ya. Kalau orang jual beli tanah, dia jual beli, pedagang jual beli tanah. Ini lain dengan orang yang bukan jual beli tanah tapi dia punya tanah. Beda ya. Kalau jual beli tanah itu dihitung. Ya. Harta tanahnya yang dia sudah beli berapa nilainya? Nah, kalau mencapai nilai tersebut maka dia bukan miskin. Tapi kalau dia bukan jual beli tanah, kemudian dia punya tanah, maka yang seperti ini tidak dihitung. Sebagaimana pula pada zakat, tidak ada zakatnya, tidak dikeluarkan zakat. Berbeda yang diperjualbelikan. Nah, jadi karena terkadang orang punya tanah itu pemberian dari orang tuanya, atau rumahnya nilainya 100 juta nilainya, tapi dia tidak punya pekerjaan. Dia punya tanah dan rumah di atasnya. Rumahnya kaya. Tapi orang ini tidak punya pekerjaan. Apakah dia harus jual rumahnya?
kemudian dia dikatakan tidak miskin. Lah, sekalipun dia punya rumah, tetapi bukan untuk diperdagangkan, dan dia tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dia termasuk miskin, sekalipun dia punya rumah yang nilainya melebihi dari nilai 9 juta atau bahkan nilainya besar. Nah, ada yang lain? Nah, fadhal. Bagaimana yang tersebut di dalam hadis bahwa perbedaan antara orang miskin dan orang kaya itu nantinya ketika ia akan masuk surga, maka 700 tahun lebih dahulu orang miskin yang masuk surga dibanding orang kaya. Apakah 500, nah. 500. Iya. Apakah perbedaan ini yang telah disebutkan sebelumnya sebagai tolak ukur daripada perbedaan tersebut? Kemudian dari sahabat yang mulia Abu Bakar dengan Utsman bin Affan, apakah masuk dalam kategori hadis? Nah, di dalam hadis keutamaan orang-orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum masuknya orang-orang kaya. Hadis sahih. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang miskin, fuqara wal masakin. Nah, tentunya masuk dalam hukum ini. Kalau dia termasuk miskin dengan ukuran yang disebutkan oleh Rasulullah, kemudian dia meninggal dunia, maka termasuk dari keutamaan orang miskin. Tentunya miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk fadhal. Tidak ada yang lain? Nah, nah. Uang yang 10 juta itu di tangannya. Di tangannya. Persiapan setahun maksudnya sudah selesai kerjanya setahun. Kemudian dia terima uang 10 juta. Miskin, dilihat pada saat tersebut. Artinya tidak membahas apakah setahun ke depan atau kurang dari itu atau lebih. Kita tidak melihat itu. Kita melihat apa yang ada di tangannya saat itu. Apa yang ada di tangannya saat itu, maka dia miskin atau kaya. Sebagaimana yang kita sebutkan, karena miskin ini, kaya ini bukan perkara yang paten, ya. Saat ini miskin. 1 jam kemudian bisa kaya. 6. Iya. Saat ini dia kaya. 1 jam kemudian bisa miskin. Bisa, nah. Orang kaya misalnya tiba-tiba dirampok, misalnya, naudzubillah. Habis hartanya. Dalam 1 jam. Kira-kira dia masih dianggap orang kaya atau miskin? Hah?
miskin, sudah habis hartanya. Yang tersisa tinggal 5 juta. Maka dia miskin. Nah, jadi kalau mau menerima, kalau ada yang membawa zakat misalnya, lihat apa yang ada posisi kita pada saat tersebut. Nah, kalau posisinya miskin, terima. Kalau posisinya tidak miskin, jangan terima. Nah, jadi insya Allah dengan batasan ini jelas dan memudahkan kita. Bagaimana? Terus? PNS berapa gajinya? 6? Berapa juta gajinya? PNS kan bertingkat-tingkat. 3 juta per bulan. Berapa tanggungannya? Antum hitung. Gajinya 3 juta per bulan. Anaknya misalnya 5. Dia biayai anaknya, cukup enggak? Enggak cukup. Dia termasuk miskin per bulannya ya. Karena PNS itu lebih mudah sebenarnya untuk dikategorikan miskin atau kaya. Kenapa? Karena dia jelas penghasilannya. Lebih mudah daripada yang lainnya. Penghasilannya per bulan 3 juta. Dihitung kebutuhannya, istrinya, anaknya, dihitung. Kalau kebutuhannya dengan 3 juta per bulan itu memenuhi, ya, berarti dia tidak miskin. Karena memenuhi kebutuhannya per bulannya. Nah, jadi mudah dihitung. Adapun apa yang dikatakan bahwa di akhir bulan miskin, di awal bulan kaya. Kita tidak melihat di sini. Jadi kita melihat secara keseluruhan kebutuhannya tadi. Bisa dikalkulasi. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap tadi. Dia tidak bisa memastikan ya penghasilannya sebagaimana PNS. Maka dia dilihat pada posisinya ketika dia datang mau menerima orang membawa zakat, kemudian dia mau menerima atau tidak. Nah, jelas ini insyaallah. Nah, setelah ucapannya orang bertauhid dalam hadis di bawah itu, amalannya cuma satu, bagaimana dengan meninggalkan sholat, dia kafir, kekal dalam neraka, bagaimana mengkompromikan? baik, kita tangguhkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, kita khususkan pada pertanyaan yang berhubungan dengan zakat ini. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan bacaan kita sedikit sampai waktu Isya. Baik. Masih ada yang berhubungan dengan zakat? Fadhil. Nah. Dia? Nah. Zakat fitrah.
Antum maksud zakat harta. Zakat harta wajibnya 2 syarat. Kalau dia punya harta senilai 85 gram emas dan tersimpan setahun, wajib. Selain dari itu tidak wajib. 85 gram emas. Kalau dia punya harta kurang lebih berapa juta sekarang? 30-an. Hah? Kurang lebih 30-an juta. Antum punya uang 30 juta tersimpan setahun, maka wajib mengeluarkan zakat harta 2,5%. Kalau hilang salah satu dari 2 syarat ini, tidak wajib mengeluarkan zakat harta. Nah, kalau ada nisabnya kemudian sudah saatnya untuk menyalurkan zakat dan dia punya niat untuk membeli motor, kalau dia belikan motor berkurang, tidak jadi membayar zakat, tidak wajib. Nah, pada posisi seperti ini hendaklah dia tunda pembelian motor itu, dia keluarkan zakat terlebih dahulu, baru kemudian dia beli motor. Karena ini berbahaya. Kalau dia beli motor terlebih dahulu, berbahaya kena penyakit hilah, tipu daya, yang dosanya sangat berat. Dalam rangka menghindari diri dari wajibnya zakat, dia menyalurkan sebelum waktunya membayar. Dia salurkan terlebih dahulu nilai uang tersebut sehingga berkurang, akhirnya tidak wajib mengeluarkan zakat harta. Nah, jadi didahulukan mengeluarkan zakat, baru kemudian membeli, niatnya untuk membeli motor tadi. Nah, qadar. Nah, jadi kita sudah sebutkan tadi dari berbagai definisi kita kompromikan ya. Jadi definisi sebagian ulama yang menyebutkan bahwa miskin itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, ya, tidak mampu memenuhi kebutuhannya, atau punya pekerjaan, punya keahlian tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, maka dia termasuk miskin. Kemudian yang kedua, definisi dari hadis batasannya, yaitu batasannya 1/4 dari nisab. Nah, maka dari sini kita katakan bahwa seperti yang dicontohkan tadi. Sekarang PNS pekerjaan tetap ada, gajinya tetap. Dari gaji ini memenuhi kebutuhannya. Tetapi tidak tersimpan di tangannya apa? Uang sebesar 9 juta. Ya. Maka dia dikategorikan bukan miskin. Karena dia punya pekerjaan tetap, tetapi memenuhi apa? Dia punya pekerjaan tetap dan memenuhi apa? Kebutuhannya. Sehingga keluar dari definisi yang pertama. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tetap tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Sementara ini memenuhi kebutuhannya. Ada pekerjaan tetap memenuhi kebutuhannya, selain daripada kebutuhan-kebutuhan yang darurat dari alat-alat yang disebutkan tadi. Nah, sekarang yang kedua, orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Nah, kesehariannya tidak pernah memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Nah, bersamaan dengan itu, ya, suatu hari dia mendapat rezeki dengan senilai nilai yang disebutkan dalam hadis, yakni 50 dirhaman. Dia punya uang tersebut, maka pada saat itu dia keluar dari miskin. Dia apa? Dia keluar dari miskin dan digolongkan sebagai kaya. Nah, kalau dia tidak memiliki senilai tersebut, berarti tetap pada sehari-harinya dia miskin. Miskin. Nah, jadi kedua-duanya berjalan. Ya, kita jadikan sebagai kaidah, batasan di dalam menentukan miskin atau tidaknya, dan tergantung kepada pekerjaannya sehari-hari. Apakah memenuhi kebutuhannya atau tidak. Nah, mafhum ini insyaallah.
Iya, karena ini terjadi kontradiksi, ya. Seperti apa yang disebutkan, pegawai tidak ada uangnya di tangan 9 juta. Tetapi dia punya gaji setiap bulan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Gaji 2 juta misalnya, anaknya cuma 1 atau 2. Ya. Ini terpenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dan punya pekerjaan tetap, maka dia keluar dari definisi apa? Miskin, definisi yang pertama. Sekalipun pada hakikatnya dia tidak punya simpanan tetap 9 juta tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit dari bacaan kita masalah zakat ini. Kata Syekh rahimahullahu taala hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitabnya Asarul Ibadat fi Hayatil Muslim, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada hartanya orang-orang kaya ala wajhin yanfa'ul faqir, yaitu untuk memberikan manfaat kepada orang yang fakir miskin. Wala yadurrul ghani, bersamaan dengan itu tidak memadaratkan orang kaya tersebut, karena yang dia keluarkan juz'un yasirun, adalah bagian yang sedikit, min malin katsir, dari hartanya yang banyak. Tafaddalallahu azza wa jalla bihi wa jadda, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya dengan harta tersebut, lalu dia menzakatkannya, menyalurkannya. Naam, maka terjadi apa yang disebutkan takaful ijtimai, ikatan erat, jalinan erat antara orang miskin dengan orang kaya. Naam. Wa min al-athar al-hasanah al-mutarattiba 'ala as-sadaqati wal ihsan ilal masakin, kama jaa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengaruh baik yang ditimbulkan orang yang berzakat, bersedekah dan berbuat baik kepada orang-orang miskin adalah apa yang datang di dalam Sahih Imam Muslim dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini syahidnya di antara apa yang diinginkan oleh penulis di sini, pengaruh yang baik yang ditimbulkan dari ibadah yang ditegakkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya di dunia ini, termasuk adalah menyalurkan zakat. Pengaruh yang baik tersebut di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang panjang, kisah seseorang yang berada di falatin minal ard, di suatu bumi yang lapang atau bumi yang lapang. Fasami'a sautan fi sahabatin, tiba-tiba orang tersebut mendengar suara di awan, di atas awan, yang menyatakan isti hadiqata fulan, siramilah kebunnya fulan. Nah, jadi ada suara dari awan yang berkata siramilah kepada orang yang berada di tempat tersebut, di tempat yang lapang tadi. Tiba-tiba dia mendengarkan suara dari awan yang menyatakan siramilah kebunnya fulan. Dia sebutkan namanya. Fatanahha dzalika sahab fa afraga ma'ahu, maka bergoyanglah awan tersebut, lalu dia mencurahkan airnya, yakni hujan. Fi harratin, di satu lembah. Fa idza syarjatun min tilka syiraj qad istaw'abat dzalikal ma' kullahu, maka ketika awan itu menurunkan hujan, memenuhi saluran-saluran yang ada di lembah tersebut, dipenuhi dengan air yang mengalir. Fatatabba'al ma'a fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatin yuhawwilul ma' bimishatihi. Lalu orang itu tadi mengikuti aliran air tersebut. Tiba-tiba dia mendapatkan seseorang yang sedang berdiri di sisi kebunnya. Lalu dia berupaya untuk menyalurkan air tersebut ke dalam kebunnya. Nah, lalu orang tadi bertanya, "Ya Abdullah, masmuka?" Wahai engkau, siapa namamu? yakni orang yang
pemilik kebun tadi yang menyalurkan air itu ke dalam kebunnya. Ditanya, "Siapa engkau? Siapa namamu?" Lalu dia menyebutkan namanya. Ternyata nama yang dia dengarkan adalah persis nama yang disebut oleh suara yang dari awan tadi. Suara dari awan tadi. Faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni. Maka pemilik kebun tadi berkata, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang hal tersebut? Yani kenapa engkau bertanya tentang namaku?" Faqala inni sami'tu sautan fis sahab. Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang suara itu menyebutkan namamu untuk agar air itu dialirkan ke sawahmu, ke kebunmu. Naam, qala amma idza qulta hadza, adapun apa yang engkau dengarkan ini adalah merupakan keutamaan. Ya. Sebabnya fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Karena aku terhadap kebunku, aku selalu memperhatikan apa yang harus aku keluarkan darinya, yakni dari zakatnya. Zakat kebunnya. Dia selalu menjaga. Fa atasaddaqu bi thuluthihi, lalu aku bersedekah sepertiganya. Dizakatkan sepertiganya, wa aqulu ana wa ayali thuluthan, dan aku makan bersama keluargaku sepertiganya. Wa aruddu fiha thuluthahu, dan aku kembalikan padanya sepertiganya. Maksudnya sepertiganya dikembalikan modal untuk mengolah kembali kebunnya. Sepertiganya zakat, sepertiganya dimakan oleh dia dan keluarganya. Ini hal yang dia lakukan selama ini. Sehingga itulah sebabnya dia mendapatkan keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan melalui awan untuk kemudian disirami kebunnya tersebut yang sedang kering. Nah, yang dia sedang butuhkan. Ternyata karena berkahnya sedekah zakat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan khusus pada kebunnya tersebut karena dia senantiasa menjaga zakatnya. Maka ini pengaruh yang baik yang ditimbulkan bagi orang yang senantiasa perhatian terhadap sedekah zakat. Nah, di dalam riwayat yang lain, wa aj'alu thuluthahu fil masakin was-sa'ilina wa binis sabil. Dan aku jadikan sepertiganya pada orang-orang miskin dan orang-orang yang meminta dan ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, demikian asar hadis ini yang menunjukkan keutamaan daripada ibadah zakat. Keutamaan daripada ibadah zakat. Bahwa harta itu akan semakin tumbuh. Nah, harta itu semakin tumbuh, semakin berkembang dengan disalurkannya zakat tersebut. Nah, tidak seperti apa yang disangka oleh orang-orang bakhil bahwa akan mengurangi hartanya, padahal akan semakin menumbuh kembangkan harta tersebut kalau seandainya dia yakin dan dia ikhlas di dalam menyalurkan zakat tersebut karena nilai yang sedikit dibanding dengan banyaknya harta tersebut. Nilai yang sedikit dibanding dengan banyaknya harta tersebut. Nah, dan ini satu hal yang afdal bagi para pekebun, orang-orang yang memiliki kebun, untuk menzakatkan sepertiganya, kemudian dimakan sepertiganya dan sepertiganya yang lain dikembalikan ke pengolahan kebun tersebut. Wallahu taala alamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada as-siyam, yaitu ibadah puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.